Nestlist YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan, aku Eka Putra Panjaitan. Di sini aku ingin membawakan sebuah materi yaitu generatif AI, tren bisnis, dan tantangan di era digital. Untuk sebelum kita lebih dalam, aku ingin menjelaskan apa itu pengertian generatif AI. Di sini generatif AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, suara, atau video dengan belajar dari data yang sudah ada. Berbeda dari AI biasa, teknologi ini mampu meniru kreativitas manusia untuk menghasilkan ide dan karya baru. Nah, di sini generatif AI ini adalah teknologi kecerdasan yang di mana baru booming di baru-baru ini yang dapat menciptakan konten-konten yang tadi disebutkan. Contoh kontennya itu mungkin untuk kegiatan bisnis itu contohnya seperti kalau dilihat di live ad atau konten-konten di Aselis itu bisa juga hasil dari generatif AI. Generatif AI pada dasarnya merupakan bentuk kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari pengetahuan yang telah dipelajari. Teknologi ini bekerja dengan mempelajari data dalam jumlah besar, kemudian menggunakan hasil pembelajaran tersebut untuk membentuk teks, gambar, dan lain-lainnya yang sudah disebutkan. Contoh penerapannya itu dapat ditemukan pada berbagai platform, seperti ChatGPT yang dapat menghasilkan teks secara otomatis, atau DALL-E yang menciptakan gambar dari perintah teks. Atau contoh selain DALL-E itu yaitu Gemini yang banana yang baru-baru ini viral, yang bisa membuat seperti foto-foto miniatur dan lain-lainnya. Lanjut untuk video, yang baru-baru booming itu yaitu Google Veo 3 atau Runway yang mampu menghasilkan video berbasis AI. Melalui kemampuan ini, generatif AI telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di era modern. Lanjut ke kontribusi generatif AI terhadap pertumbuhan bisnis. Di sini ada 3 poin yang bisa dilihat, yaitu konten pemasaran, efisiensi kerja, dan inovasi produk. Nah, generatif AI pada dasarnya merupakan bentuk kecerdasan Di sini generatif AI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis modern. Dalam bidang konten pemasaran, teknologi ini membantu perusahaan menghasilkan materi promosi yang relevan, menarik, dan disesuaikan dengan karakteristik audiens. Pendekatan yang lebih personal ini memungkinkan bisnis menjalin hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan atau audiens-audiensnya. Selanjutnya itu dalam hal efisiensi kerja. Generatif AI berkontribusi melalui otomatisasi berbagai tugas rutin. Dengan demikian, sumber daya manusia dapat difokuskan pada pekerjaan yang bersifat strategis seperti analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Hal ini tentu meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ini di sini adalah inovasi produk. Inovasi produk menjadi salah satu dampak signifikan atau dari penggunaan generatif AI. Melalui kemampuan ini, analisis data dan tren pasar, AI dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta mengembangkan solusi baru yang lebih relevan dan kompetitif. Dengan cara ini, generatif AI tidak hanya mempercepat proses bisnis, tapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan industri digital saat ini. Kalau kita perhatikan ketiga kontribusi ini, mulai dari konten pemasaran, efisiensi kerja, hingga inovasi produk, pada dasarnya menunjukkan satu hal penting, yaitu bagaimana generatif AI ini tidak hanya membantu manusia bekerja lebih cepat, tetapi juga mengubah cara kita berpikir dan berkreasi dalam dunia bisnis. Kita bisa dan menariknya, dampak generatif AI ini bukan hanya terasa di level perusahaan besar saja, tetapi juga menjangkau berbagai sektor-sektor lainnya termasuk UMKM, pendidikan, hingga industri kreatif. Artinya perubahan ini sudah menjadi bagian dari tren besar di era digital saat ini atau sudah booming. Apa sih perubahan tren bisnis di era generatif AI ini? Jika kita lihat lebih dalam, perubahan yang dibawa oleh generatif AI ini memang sangat besar. Teknologi ini bukan sekedar membantu kerjaan menjadi lebih cepat,
tetapi benar-benar mengubah cara bisnis beroperasi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks otomatisasi atau automation, AI telah mempercepat banyak proses yang sebelumnya manual, mulai dari analisis data, layanan pelanggan, hingga pengambilan keputusan berbasis informasi. Hal ini membuat perusahaan dapat berfokus pada inovasi dan strategi. Kemudian hadirnya profesi baru, seperti AI prompt engineer, yang dimana di luar sana itu udah banyak, juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi ini membuka peluang karir baru. Profesi ini berperan penting dalam menjembatani kemampuan AI dengan kebutuhan manusia, sehingga hasil yang dihasilkan oleh AI itu benar-benar relevan dan efisien. Selain itu, banyak perusahaan kini menjadikan AI sebagai inti dari strategi digital mereka, dengan menganalisis data pelanggan, tren pasar, dan umpan balik konsumen. AI dapat membantu bisnis memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam serta memperkuat daya saing di pasar-pasar bisnis mereka yang mereka dalami. Dan tentunya dari semua kemajuan ini kita bisa melihat bahwa generatif AI tidak hanya menghadirkan peluang besar tetapi juga tanggung jawab baru, terutama dalam hal etika, keamanan, dan pengawasan teknologi. Slide selanjutnya itu kita membahas tantangan dan risiko dalam penggunaan AI. Di sini ada 3 poin lagi yang mau aku tekankan atau saya tekankan, yaitu privasi data, ketidakpastian hasil, dan ketergantungan. Dalam penerapannya atau penggunaan dari generatif AI ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Tantangan yang pertama adalah privasi data. Karena AI bekerja dengan mempelajari data dalam jumlah besar, maka keamanan dan perlindungan data menjadi aspek yang sangat penting. Apabila data bocor atau disalahgunakan, hal tersebut tidak hanya mengancam pengguna, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap teknologi ini. Dan privasi data ini juga sangat berpengaruh untuk pengguna-pengguna bisnis di luar sana, karena apabila kita secara tidak sengaja memasukkan data-data penting seperti data-data sensitif klien atau lain-lainnya, ini bisa berpotensi menyebabkan kebocoran data dan breach dalam kontrak yang sedang dijalaninya. Nah, selanjutnya dalam risiko ketidakpastian hasil. Meskipun AI dirancang untuk memberikan solusi yang terbaik atau efisien, hasilnya sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jika data yang dilatih mengandung bias atau ketidakseimbangan, maka output AI juga bisa menjadi tidak objektif. Oleh karena itu, pengawasan manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan keputusan yang dihasilkan AI bersifat adil atau akurat atau sesuai faktanya. Jadi di sini tuh maksudnya ketidakpastian hasil itu juga bergantung pada prompt-nya juga. Apabila kita tidak memberikan prompt yang mendalam, terkadang AI bisa memberikan hasil yang menurut dia itu benar. Tetapi kalau kita memberikan prompt yang benar-benar mendalam dan kita meminta AI ini memberikan ada poin-poin tertentu apa yang kita mau jawabannya, itu AI juga dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam dan lebih tertuju sesuai apa yang kita inginkan. Jadi balik lagi, kita juga harus memastikan keputusan yang dihasilkan AI itu bersifat adil dan akurat. Dan jangan membuat berita-berita atau hoax-hoax lainnya yang bisa dibuatkan oleh AI zaman sekarang. Tapi semakin berkembangnya zaman, AI juga bisa melihat apakah ini hal yang fakta atau bukan. Dan yang terakhir adalah ketergantungan terhadap teknologi. Seiring yang meningkatkan penggunaan AI di berbagai sektor, ada potensi berkurangnya pada peran manusia dalam mengambil keputusan. Padahal AI seharusnya menjadi alat membantu atau alat pembantu saja, bukan pengganti. Maka dari itu, penting bagi organisasi maupun individu untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan keterlibatan manusia. Proses pengambilan keputusan. Paling itu saja dari materi yang ingin aku sampaikan. Boleh aku kembalikan ke Ongki untuk menanggap-menanggapnya. Terima kasih. Thank you Kak atas materinya.
Paling aku mau nanya mengenai ketergantungan tadi nih. Gimana sih caranya supaya kita tetap bisa menggunakan AI tapi dia nggak bakal mengurangi skill kita atau tetap nge-improve skill kita gitu. Thank you untuk Kak Indah untuk pertanyaannya. Tadi aku recall lagi pertanyaan itu, bagaimana kita tidak terlalu bergantung kepada teknologi ini dan kita juga terus bisa mengasah skill set kita ya. Itu ya pertanyaannya tadi ya. Iya, tapi kita tetap keep up to date sama teknologi ini gitu. Oke, Pak Tude. Oke. Ini sih kalau dari pendapat aku dan dari apa yang kurasakan, ya mungkin nggak semua orang bisa satu pemikiran, cuman kalau dari aku sih di sini bagaimana kita keep up to tapi kita tidak tergantung pada teknologi, yaitu balik tadi seperti penjelasan tadi, kita usahakan AI ini itu menjadi alat bantu saja atau alat di mana kita dapat mempercepat proses pengambilan data atau pencarian informasi lain-lainnya yang mungkin dulu kita susah untuk dapetin. Cuman kita harus seimbangkan dengan bagaimana cara kita mengolah data dan bagaimana kita memahami informasi-informasi ini. Sebagai contoh mungkin ya, mungkin beberapa di luar sana sudah banyak yang menggunakan teknologi AI ini untuk mencari informasi atau di luar pekerjaan itu mencari informasi untuk pengerjaan tugas-tugas sekolah atau kuliah. Di sini bisa menciptakan ketergantungan. Kenapa? Karena mereka menganggap dengan AI ini kita bisa dengan mudah menjawab PR atau tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Namun bagaimana caranya? Kita juga harus setelah kita mencari prompting dari soal yang kita diberikan dari tugas-tugas itu, kita juga harus memahami nih bagaimana jawaban ini itu bisa masuk akal dengan pertanyaan yang diberikan. Kita juga cari tahu bagaimana dari jawaban AI ini dia bisa mengubah pandangan orang juga dan memberikan materi-materi yang masuk akal juga. Jadi kita juga sembari belajar faktanya apa yang di dalam itu, dan kita juga, dari aku sih sebenarnya jangan berpaling pada satu jawaban, tapi kita ingin terus mencari jawaban. Jadi di situ kita menggunakan AI untuk terus mendalami, kayak misalkan jawaban ini sebenarnya udah menarik, cuman seperti ini masih bisa digali mendalam. Nah, jadi kita menggunakan AI ini untuk terus menggali lebih dalam agar kita juga tahu wawasannya apa yang didapatkan dari AI itu, dan kita juga dapat melatih skill set kita dari mungkin soft skill dan hard skill. Mungkin kalau misalnya bisa dilatih itu jadi bisa lebih depannya tidak ketergantungan. Jadi kita balik lagi, AI-nya itu lebih ke membantu dibandingkan menjadi alat utama dan yang number one kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan kita. Paling itu sih dari aku, Kak Indah. Thank you Kak Eka, jawabannya sangat membantu. Terima kasih. Sama Kak Indah. Oke, terima kasih Kak Eka untuk topiknya, menurut aku menarik banget. Nah, untuk pertanyaannya, dalam hal efisiensi kerja, nah apakah ada risiko bahwa penggunaan AI ini justru malah mengurangi kreativitas dari tim? Itu Kak. Sorry Kak Glenn, boleh diulang pertanyaan, di aku putus-putus soalnya. Oh iya, maaf Kak. Ini Kak, dalam hal efisiensi kerja, ada nggak risiko bahwa penggunaan AI ini justru malah mengurangi kreativitas dari tim? Oke. Aku recall ya mungkin ya, karena tadi masih putus-putus. Dalam konteks kerja, apakah AI ini dapat mengurangi kreativitas itu ya? Tadi ya? Bener Kak. Oke, thank you Kak Glenn untuk pertanyaannya. Untuk jawaban ini juga dari pendapat aku, itu bisa ya dan bisa tidak. Kenapa? Sebenarnya kalau tadi jawaban untuk pertama aku juga
diterapkan kalau Anda itu bisa lebih kepo dari materi yang Anda cari, kreativitas itu tentu bisa tetap muncul dan tetap muncul karena kita semakin kepo akan jawaban yang kita dalami. Cuman kalau misalkan kita menggunakan AI ini hanya sebatas mencari jawaban yang tok itu aja, mungkin itu bisa dibilang membatasi atau mengurangi kreativitas kita. Cuman kalau menurut aku, kalau memang dari penggunaan AI-nya itu dia benar dan kita mau terus belajar, kreativitas ini akan terus berjalan dan terus muncul karena ide-ide yang bisa diciptakan oleh AI generatif ini, terutama dalam konteks kerja. Sebagai contoh, kita sudah burn out, kita ingin mencari referensi, kita ingin mencari jawaban, itu dengan menggunakan AI ini jauh lebih mudah, dan kita juga bisa menambah wawasan seperti yang aku tadi bilang tadi. Pada intinya, menurut aku sih bisa iya dan bisa tidak sih Kak Glenn untuk jawabannya, tapi balik lagi ke penggunaannya, apakah dia mendalami atau tidak. Itu sih paling Kak Glenn dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak.